husna tajudu bitaubatin nasuhin taghfiruli dunubi wa zallati wa tanzuruni bi kulli halin wa lam hadin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashra sadri tuyassiru li amri wa tarshifu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bintaqwa wa ilhaqi ayati bin wa bil awliya'i tulhi qanibihim wa dhurriyyati wasi'ati wa asyirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika basyirni bihusnin khatimi wa birahmatil ilmi bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati bilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i jundana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wansyur rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 2 September 2025 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1447 Hijriah.
Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah memelihara iman Islam kita, menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam ibadah, dalam ta'ah, sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, masuk dalam kitab fikih mubtilatul wudu, yang membatalkan wudu. Baik, dalam belajar pasang kuping biar terang, mata melek, hati jangan tidur. Ya, sholat aja sunnahnya mata melek. Ya, apalagi ngaji. Selesai sudah keterangan fardu wudu dan sunnah-sunnah wudu, bahkan dengan praktek bisa dilihat kembali. Nah, kemudian anda tambahin, ya, kalau ketika lagi ngusap wajah, mata biasain melek, jangan merem. Ya, kenapa? Biar air wudu benar-benar masuk ya ke mata. Ya, bagus. Jadi kotoran-kotoran keluar dan insya Allah mata kita dikasih terang Allah Ta'ala. Karena wudu itu adalah ibadah. Tapi airnya nggak enak ya, itu salah lu sendiri. Dapat air yang, cari air yang bersih ya, yang cakep gitu. Memang air macam-macam, tapi alhamdulillah ya umumnya air kita masih bagus. Mubtilatul wudu arba'atu asya'a. Mubtilatul wudu arba'atu asya'. Yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama. Yang pertama al-kharij, ketemu kan? Ya. Al-kharij minal gubuli awid duburi ghairal mani. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama adalah keluarnya apa aja, keluarnya sesuatu apa aja. Boleh bendanya cair, padat, angin, apapun bentuknya yang keluar dari kemaluan depan, awid duburi, kemaluan belakang, ghairal mani, kecuali mani, kecuali sperma. Apapun yang keluar dari kemaluan depan dan belakang selain mani, selain sperma, maka itu membatalkan wudu.
Paham ya? Apakah sperma itu berair atau mungkin keluar kering, tapi yang penting sperma. Lima mani layan kudul wudu. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa itu sperma mani itu tidak membatalkan wudu? Kenapa? Yang lain batal, apapun yang keluar dari depan depan atau kemaluan belakang. Sekalipun cuma angin. Kalau ada rasa-rasanya sih cairan gitu, ya pantas ya. Ya najis semuanya tuh, najis inget tuh, semuanya najis kecuali angin. Angin kan nggak najis. Tapi ada keluar, baik dari depan atau belakang. Ada kemaluan depan bisa keluar angin misalnya. Ya, misalnya keluar tut ini misalnya, batal, apalagi belakang, memang udah keseringan dari belakang. Kecuali mani. Kenapa? Mani ini tidak membatalkan wudu, ya, li'annahu aujaba ma huwa a'dhamu minal wudu. Karena kewajiban itu yang namanya mani itu lebih besar daripada wudu. Nah, apa? Wahwal ghusl. Mandi hadas besar. Keluar mani itu kenanya hadas besar, yang lain hadas kecil, maka mani itu tidak najis, tidak membatalkan. Keduanya lagi tidak najis. Kenapa? Karena itu asal dari kita, dari mimma indafik yakhruju min baini sulbi atau itu asal kita dari air mani. Kalau najis, nah intinya semua najis, ya, karena dia min sulbi, dari sulbi beda, bukan dari tempat kotoran. Sehebat-hebat yang kita makan dari tempat kotoran keluarnya kotor, najis, tapi mani tidak. Ya. Nah, fala yujabul wudu. Oleh karena itu, karena dia lebih besar dari wudu, yaitu mandi, maka tidak wajib wudu. Ya, sebab kalau kita mandi hadas besar dari ujung kaki dan sampai ujung rambut sesuai dengan syariat agama nih mandinya, ya, kemudian nggak nyentuh dia punya kelamin, udah nggak usah kayak wudu lagi. Kenapa? Karena hadas besar menampung hadas kecil. Yang jadi batal karena kita menyentuh haluan. Ya, nanti ada tuh yang membatalkan wudu. Paham ya? Ada goidahnya di sini, nggak usah di ini lagi panjang deh. Kullu ma ujaba a'dhamal amrayn bi khususihi lam yujab adwanahuma bi umumih kalmani. Tuh itu gaidahnya. Baik, biar singkat aja. Kemudian yang kedua, wasani zawalul agli bi naumin aw ghairihi ila nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard. Yang kedua, wasani zawalul akli, hilang akal. Zawalul haki, hilang akal. Hilang akal banyak loh sebabnya. Pingsan, hilang akal. Koma, mabok, hilang akal. Ya, itu jelas tuh. Jadi semua ya hilang akal membatalkan wudu. Ini hilang akalnya yang disebut di sini adalah zawalul aki binaumin, yaitu hilang akalnya dengan sebab tidur. Tuh. Zawalul aki binaumin, hilang akal dengan sebab tidur. Au ghairihi, atau yang lainnya. Tuh, atau yang lainnya maksudnya apa selain tidur? Ini yang paling hilang akal, yang paling ringan. Tidur itu yang paling ringan, sebab kita bangun tidur juga hilang. Ya. Ada yang lebih berat dikit, pingsan nggak langsung bisa bangun gitu, dibangunin dulu. Ada lagi mabuk, ya itu haram udah jelas. Pingsan, apalagi yang hilang akal, koma, ya, ayat juga termasuk kali ya. Ya pokoknya tanya ke dokteran, hilang nggak apa akalnya. Ya. Nah kalau hilang akal maka membatalkan wudu, termasuk tidur. Nah tidur ini ada pengecualian. Ya, tuh. Jadi zawalul alki, hilang akal itu binaumin, tuh binya bisa babiah dengan sebab tidur, au ghairihi, atau yang lainnya, illa kecuali nauma, tuh, kecuali tidur itu mumakkinin maq'adatahu minal ard, kecuali tidurnya tetap tempat duduknya tuh maq'ada minal ard, di bumi.
Jadi dia duduk tetap tempat pantatnya di bumi. Tuh. Umumnya kalau pantat tetap di bumi ya duduk begini bersila. Kalau begini sih, ya anak-anak tuh kalau subuh ya suka tidur begini nih. Dia bilang itu nganga. Nganga. Ya kan yang punya pantat inti. Kecuali pantat inti miring kali persegi 5. Kali gitu ya diduduk begini pantatnya di samping. Mungkin, paham ya? Jadi Anda nggak bicarakan pantat model-model inti kayak gimana, Anda nggak tahu. Karena bisa jadi bentuknya beda-beda. Yang penting tuh tempat tuh keluarnya angin, ya, kedudukan, nempel tuh di sini di kitab yang besar, ya, mulat tasiqoh, yaitu nempel bil ard di bumi. Bihaitsu la yumkinu khurujarih. Terus sekira-kira yang tidak memungkinkan keluar angin. Paham nggak? Atau keluar sesuatu lah. Apalagi sesuatu agak susah juga padat. Ini angin yang gampang banget nyelak gitu. Ini kemungkinan tuh. Kita nggak mesti yakin kemungkinan sekira-kira nggak bakal keluar karena kita duduk. Tuh, ya. Baik. Nah, di sini ada syarat tidur yang tidak membatalkan wudhu. Ya. Syarat tidur yang tidak membatalkan wudhu ini ada 4. Syarat yang tidak membatalkan wudhu ini ada 4. Catat tuh. Syarat tidur yang tidak membatalkan wudhu. Apabila ada syarat-syarat ini, maka tidak membatalkan wudhu. Jadi nanti gak usah repot. Ya. Anda baca seorang ulama besar, ya, ahli mazhab, di antara mazhab yang 4 ini di antara Imam Abu Hanifah. Itu sholat isya, ya. Udah sholat isya, kalau kita sholat isya udah ngapain tahu ya. Ini sholat isya selesai diisi terus dengan qiyamul lail. Qiyamul lail tuh beda, tahajud tidur dulu. Ya, udah sholat isya dah. Kalau qiyamul lail bangun malam artinya itu menghabiskan waktunya untuk ibadah di waktu malam. Beliau sholat tuh. Ya, itu wudu isya itu bisa dipakai buat sholat subuh. Ya, itu tertera di kitab-kitab. Ntar dikata dongeng lagi. Karena lu bilang dongeng, karena lu nggak masuk, nggak nyampe otak lu ke situ. Kenapa? Karena lu tukang kentut. Mau dinyamain sama dirinya gak bakal sama. Ya, itu luar biasa. Ya, emang nggak tukang kentut lagi. Ya. Jadi kalau inti lagi duduk, kemudian mungkin ngejep tidur, wah batal gak nih? Ya tidur memang batal, tapi tidak jadi batal karena ada sebab, karena tidak semua tidur itu. Makanya kan tadi di situ apa? Illa nauma mumakinin maq'adatu minal ilal. Syarat tidur yang tidak membatalkan wudu yang pertama adalah itu tadi an yakuna mumakkinan maq'adatuhu minal ard. Ya. Nah, yang kedua yaitu syaratnya ini lebih tajam lagi maksudnya, ini yang kecil, ini yang lebih gampang begitu. Dan yang kedua ini an yakuna mu'tadilal khilqah, yaitu orangnya yang duduk itu ya dia punya tubuh khilqah, bentuk tubuhnya itu mu'tadil, sedang. Enggak mufriton fil badana wala fin nuhul. Agak kurus amat, kieng, ceking ataupun kegemukan. Tuh. Paham ya? Benar enggak? Pak Ajis. Ya, jangan merem makanya kaji jangan merem, sholat aja jangan merem, ya, melek aja udah melek. Sebab kalau merem udah ini deh. Anggap aja ente lagi pacaran di samping gitu. Orang mana di pacaran tidur ya. Kita ke rumah cewek duduk nih, padahal jauhan nggak deket, Pak tidur tuh. Karena otaknya sedang berperang. Benar begitu? Iya, lo mau gue sama. Ya anggap aja begitu tuh orang beli inti mau rejeng. Jangan tidur. Itu gimana yang ngajarnya? Atu-atu nggak ada ketawa. Ya. Karena mau lucuin gimana? Ini kan lagi cerita fikih. Ya. Jadi orang yang nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk, ya. Ya 80-90 aja masih sedang itu kelampauan ya, terlalu kurus, terlalu gemuk. Ini seorang bukan gemuk lagi nih, terlalu di atas gemuk. Nah, itu nggak masuk tuh. Ini badan yang sedang-sedang, ya ini semua sedang nih semua, ya. Kemudian yang ketiga,
Jangan pengertiannya tidur tetap di atas bumi. Iya, tidur tetap di atas bumi. Tapi ingat, jangan salah. Ya, itu dia tidur sampai bangun. Karena syarat ketiga an yastayqidha alal halah allatina ma'alaiha. Yang mana kalau dia bangun, ya, dia bangun atas keadaannya waktu dia telah tidur. Jadi dia bangunnya tuh seperti waktu dia tidur. Paham nggak? Dia kan dia duduk nih begini nih, ya, nggak sengaja tuh kita dia tuh tidur tuh, ya. Pas dia bangun, keadaan tetap sama. Kan ada orang begini nih, ini karena lagi rame-rame aja. Coba kalau sendiri kata bininya udah nungging, atau udah nyender. Dari begini nih, misalnya ente lagi ini nih, misalnya di masjid gitu tuh, wah masih lama, masih satu jam nih, ya, ente lagi belajar mau jadi wali, ente apa namanya, ya, itikaf aja udah di masjid. Padahal jalan-jalan menuju ridho Allah banyak, ya. Nah dia nggak kuat itu, ngantuk, pas ngantuk, ya. Namanya orang tidur ya nggak sadar kan ngeliat gimana, atau udah berubah, duduknya udah nggak seperti biasanya, kaki udah naik, apalagi udah guling-guling, udah di bawah, tidurnya udah baring, nah itu sih udah batal mutlak, udah pindah aja juga tempat duduknya. Dari sini duduk bisa ada di sono, itu gimana ceritanya? Nggak mungkin begini kayak undur-undur, udah pasti diri bergerak, ya apakah ngerangkak, namanya orang tidur. Itu pernah lihat ya tidur orang jalan, tidur lagi. Oh, no. Karena begitu, iya tidur ngantuk. Ya, subuh tuh, bukan sejadah diambil bangku, meja. Udah selesai sembahyang, udah biarin dia tidur gitu. Disuruh beli nasi uduk sama emaknya, beli nasi uduk, udah bukan diambil duit apa? Ingin nyamperin aneh, ngambil sejadah digelar lagi. Aduh, semayang lagi ngewirid. Udah tadi setengah jam yang lalu. Ya, berarti belum sadar tuh. Ya, emang atuk lain. Ya, beda-beda anak. Coba, itu sebabnya apa? Oh, waktu lagi dibuntingin, Anda lagi megang anak-anak di pesantren. Ya, di Ceger. Dia kan lahir di Ceger. Ya. Allahu Akbar kabir, anak-anak masuk anak dia pada semua. Ya, masuk anak tirinya dia ada. Berapa anak itu banyak, emang lagi kecil-kecilnya. Ya. Itu pas sembahyang subuh tuh udah selesai kan, wirid ame walid ayo baca Quran, baca apa. Kalau ada walid gitu ya udah, tapi kalau enggak ikan walid tinggalin. Aneh yang mimpin. Sampai mana beliin pestolan plastik. Pistol air. Jadi capek aneh banget nih, tembaknya cuk. Oh gitu. Ini kalau kamarnya pada tidur pakai pistol air. Iya, oh gitu. Banyak banget tuh. Nah itu anak-anak begitu tuh. Ya namanya kan pesantren lagi dilatih gitu. Jadi biniannya suka ketawa ngeliatin gitu. Nulat. Ya macem-macem. Kemudian yang keempat syaratnya yaitu an la yukhbirahu ma'sumun. Yang keempat syaratnya tidur yang tidak membatalkan wudu adalah tidak ada yang mengabarkan seorang yang maksum. Kalau Imam Ibnu Romli itu ya maksum. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar nggak perlu maksum, yang penting orangnya adil. Jadi ada yang ngabarin. Kalau selama nggak ada ngabarin nggak. Misalnya bener nih tidur begini, ada ngabarin, udah 3 syarat bagus nih. Orang-orang kalau Imam Romli mengatakan orang yang ngabarin ini maksum, berarti Nabi. Selain Nabi nggak maksum. Tapi kalau Ibnu Hajar nggak pakai maksum, yang penting orang adil, ya ulama. Kalau kita sih kayak masih ada bohongnya, bohongin bini, bohongin ini belum adil gitu. Ya. Orang adil yang kita anggap ulama, ada ulama kita tahu orang soleh, Mas. Ambil wudhu lagi, tapi saya duduk. Iya, ambil wudhu lagi. Tadi saya dengar kamu kentut. Ambil wudhu udah, jangan pakai ini karena di sini ya syarat keempat tidak ada yang mengabarkan. Jadi kalau inti bangun, inti tetap duduk dan sebagainya, ketiga syarat, keempat ini nggak ada ngabarin, kagak ada negor, nggak ada ngabarin, ya udah. Tapi kalau ada ngasih tahu, maaf, tadi Anda dengar inti kentut, bisa jadi nggak?
Bisa jadi. Padahal tuh ke proses kita udah duduk bisa jadi. Nah, makanya ada yang ngabarin. Kalau enggak, ya nggak usah. Ya, tapi jarang ada yang ngabarin begitu. Andai kata yang ngabarin. Tapi yang ngabarin yang membini saya, ya lo yakin bini lu adil kan orang. Kalau misalnya kayak tukang bohong ambil tukang ngentit dompet, paham nggak? Ini nggak bisa gitu ya. Lo, ya, lo gue jadi bohongin gitu ya, nggak gitu. Ya, ini karena adil kan berat. Apalagi Imam Ibn Romli, maksum. Jadi kalau pakai Ibn Romli ini keempat nggak masuk karena nggak ada nabi, nggak ada maksum. Ya, itu adalah permasalahan yang kedua. Baik, yang ketiga. Nah, ini perlu nih biar ngerti kedudukan ajnabi dan mahram. Makanya awalin begitu biar kebagian. Wasalis yang ketiga. Yang ketiga iltiqa'u basarotai. Ini syarat semua nih ya. Syaratnya tuh. Wasalis yang ketiga iltiqa'u. Apa iltiqa'u? Perjumpaan, pertemuan. Kalau bahasanya ini lagi nyentuh dah, ya, persentuhan atau perjumpaan atau pertemuan. Basarotai, dua kulit. Karena ini mudhof ilaih jadi enggak basarotaini. Nunnya dihazab, diilangin karena mudhof ilaih. Basyaratai rojulin tuh, wamro'atin. Yang keduanya apa tuh syaratnya? Dua kulit laki-laki dan perempuan. Nanti dibahas diperinci atu-atu. Kabiraini, keduanya besar. Ajnabiyain, ajnabi, keduanya ajnabi. Bila hailin, tanpa aling-aling. Hail aling apa aja. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama apa? Yang membatalkan wudhu yang ketiga, iltiqa'u basarotai. Bertemunya atau bersentuhannya dua kulit. Itu syaratnya yang pertama. Mesti kulit. Andai kata kena gigi, enggak. Wadhufur, kuku, enggak. Wasya'ar, rambut, enggak. Termasuk tulang. Kalau ada tulang yang menonjol tuh. Ya, wa kadzalika batinul ain, dalamnya mata. Kali kecolok gitu, tapi nggak kena kulit ya. Batin mata, dalamnya mata. Misal kali nggak batal. Wal azm, tulang alladzi dhahar, yang nampak, yang timbul. Aman, naudzubillah. Tulangnya keluar, timbul, dipegang sama bininya. Tuh, batal nggak? Nggak batal. Ya, jadi tulang, ya, bukan sabut kulit, enggak, tulang, apalagi dalamnya mata, rambut, ya, rambut, kuku, dan gigi, gitu, ya. Makanya bisa lo sentuh perempuan, kata raja, mau nyari suami buat anaknya, nyari mantu yang ngerti fikih, dibikin pengumuman, siapa yang bisa sentuh anakku, tuntun tanpa membatalkan wudhu, ya, bingung yang lain, ya, paham nggak? Tapi harus kena nih. Kalau ini kan jilbab apa? Ada aling-aling, ya, maka disentuh apanya? Ya, kukunya, paham nggak? Kukunya itu, ya, maka batal nggak? Enggak, ya, paham tuh ya? Jadi yang dimaksud di sini adalah dua kulit. Ingat tuh kulit ya, kulit. Baik. Umuman sih kebanyakan tangan. Kalau orang muslim kan perempuan pasti ketutup ya. Kita pakai koko ya, kebersentuhan biasanya sih ini deh tuh, kalau nggak muka gitu. Pokoknya dua kulit sudah. Itu syarat pertama. Jadi kalau kesentuhnya satu kulit satu enggak. Kedua ajnabiyain. Kabirain. Yang kedua apa? Kabirain. Mana kabirain? Yaitu keduanya besar. Keduanya besar. Maknanya bukan balik. Kalau balik beda. Tanda balik yaitu apa? Laki-laki keluar sperma, perempuan head. Kalau dua-duanya nggak ada tanda,
dibatasin dengan umur 15 tahun secara hijriah. Udah pernah kan dibahas ya? Udah balik, udah paham tuh balik. Jadi nggak kembali lagi ke sana. Balik itu ditentukan dulu kalau laki-laki keluar sperma, perempuan head. Kalau ini belum datang, ya ternyata umur sudah 15 tahun hijriah, itu batasannya. Paham ya? Tapi kalau nggak pakai umur, headnya udah umur 11, jadi. Karena umumnya perempuan 9 tahun kalau di kitab. Paham? Itu namanya balik. Sekarang bukan itu yang dibahas. Kalau wudu itu keduanya kabirain, keduanya besar. Laki perempuan tuh, maksudnya keduanya nih laki sama perempuan. Kalau laki sama laki ya kagak diceritain. Laki sama perempuan dua-duanya besar. Kalau yang lakinya kecil, perempuannya besar, enggak. Perempuannya kecil, lakinya besar, enggak. Apa maksudnya besar? Di sini yang dia katakan besar itu, ya, balagha haddis syahwah urfan. Dikatakan besar ketika keduanya ini atau salah satunya atau keduanya ini batasan syahwat, sudah ada batasan syahwat urfan secara umum. Umumnya secara orang bilang. Maaf nih, ada perempuan dulu ngaji sama hari mana anak perempuan kan banyak yang ngaji, anak laki, anak perempuan. Nah, kalau ente punya murid-murid perempuan tuh beda-beda. Badannya gede. Kalau secara umum nih, ente udah mauin tuh ada syahwat, paham ya? Bukan ini cerita bukan lu nafsuan aja sama orang, bukan. Bukan ke situ. Artinya nih dimauin. Bisa dikawinin ibaratnya karena dari badannya sama badan bini ente kalah. Ente punya bini nih, ya. Ini kawin ini bininya. Kalah badannya ibaratnya. Tapi udah pantas karena usia. Tapi ini ternyata usianya baru berapa? 12 tahun. Head pun belum. Pernah gak lihat begitu? Itu namanya besar. Jadi gak nungguin ente kesentuh perempuan nih. Di belum head. Gak bisa. Ente bilang belum head. Tapi ente ada kemauan. Oh kalau gue kawin bisa nih orang. Cuma anak-anak aja. Kenapa? Dari badannya aja udah kayak badan bini ente ibaratnya. Montoknya apa? Bukan kita bicara syahwat. Bukan bicara jorok nih bukan. Ya, ini naluri, artinya secara kelakian itu pantas. Baik laki-laki maupun perempuan. Ada laki-laki belum balik dia. Tapi badannya udah kayak badan inti, bahkan kalah lagi sterok. Bisa jadi gak? Bisa jadi kalau ada yang begitu. Kalau enggak, ya itu namanya anak. Akhirnya bini inti ngelihat dia anak-anak atau sebaliknya. Inti ngelihat dia anak kagak ada kemauan syahwat. Adik maaf nih. Biar kata ditelanjang juga ini kadang mauan memang anak. Ini nggak bicara orang yang punya kelainan seksual, yang suka sama anak-anak itu beda lagi. Kalau itu udah begitu dia anak-anak yang kecil manapun nggak boleh dia. Paham tuh ya? Pedofil. Oh itu udah batal dia. Ini secara naluri yang normal. Kalau dia tuh anak-anak dianggapnya batasannya udah syahwat, maka itu dianggap besar. Ya, balagha hadis syahwati urfan. Tuh bihaisu laura'ahuma sahibut tabi'as salim. Tuh sekira-kira yang melihat keduanya ini nih enggak laki enggak perempuan, orang yang melihat sahibut tabi'as salim, yang tabiatnya selamat, enggak pedofil, enggak syahwatnya kegedean. Oh jangankan lihat anak perempuan baru 12 tahun, lihat kambing ngontok doyan. Bukan yang begitu. Atau yang enggak ada syahwat. Paham enggak? Bukan lemah syahwat, enggak ada syahwat, enggak ada keinginan. Lu kagak demen tuh perempuan udah 20 tahun. Enggak. Taunya penyimpangan. Enggak masuk juga. Sebab kalau media siapa aja enggak batal media. Paham enggak? Nyolek perempuan cakep. Ngapa lu? Enggak batal. Kenapa? Enggak batal media. Enggak ada keinginan gue. Lu si perak. Bukan itu. Salim yang selamat, yang normal. Normal nih. Mudah-mudahan kita orang-orang yang normal. Kita lihat aja. Di batasan syahwat udah masuk belum sama kita, atau secara umum, bukan karena kita aja, umum dulu lihat ya, 10 orang bilang dari 20 orang 15 yang bilang tuh umum namanya ya. Udah inti pahamin gitu. Makanya istri ada yang ngajarin anak-anak ngelihat itu anak laki-laki mana yang udah dianggap besar atau jadi pengertian besar di situ bukan karena balik, karena banyak orang belum balik. Kalau balik gimana? Udah pasti namanya. Ya, nggak udah kita ceritain lagi. Itu sentuh perempuan, udah balik, ya udah kena. Ya, karena bisa jadi makanya nggak dipakai batasan balik, karena bisa jadi belum balik udah dianggap besar. Karena ini urusan syahwat.
Ya, paham ya? Bukan balik urusan batasan wajib sholat apa kagak, bukan. Ini bahasan syahwat karena dia udah dianggap besar. Tuh, kemauannya apa? Listiha huma lizawaj. Ya, ada keinginan untuk bisa nikahkan. Bukan kita mau nikah anak kecil, nggak tahu ternyata umurnya baru 12 tahun. Pada badan ini kita nggak tahu. Mukanya apalagi muka boros. Tahu nggak muka boros? Ya, kita anggap masih muda, ternyata kita anggap umurnya 17 tahun, ternyata masih muda, mukanya boros dibilang gitu. Wa illam yakuna bil baligain, sekalipun belum balik bi ihda alamatil buluk, ya, dari salah satu 3 alamat orang balik, sekalipun itu nggak ada tanda itu, tetap ya, karena udah dianggap besar. Kalau kalian melihatnya tuh ya udah, ini anak perjaka, tapi udah perjaka aja, ini udah 20. Enggak bang, masih 11 tahun. Usah. Itu nggak boleh tuh, jangan dikena membinian tuh. Ya, jangan ditangkap anak-anak. Ya, tuh bocah ke rumah ente, masuk ke dalam aja. Ya, biarin masih anak-anak. Lu anak-anak, kami badan lu kalah badan lu, jangan ya. Itu maksudnya tuh di situ. Ya, bukan hanya sekedar membatalkan aja, tapi bisa jadi fitnah. Ya, makanya maaf, akhirnya ada oknum ya berbuat yang tidak baik. Karena tadi tuh kita lihat anak-anak, tapi dia melihatnya batasannya udah jadi syahwat. Ya, makanya hati-hati kita. Ya, fitnahnya besar. Baik. Kemudian syaratnya apa lagi tuh ya? Kabiran udah, ajnabiyain. Nah, sekarang keduanya adalah ajnabi. Apa sih ajnabi? Ajnabi laisa bainahuma mahramiyah. Ajnabi itu lawanannya itu bukan mahram. Ada mahram, ada bukan mahram. Ya. Kita catat ini. Biar ada diagramnya. Kelihatan kan? Ya, Ipi. Kelihatan enggak? Ada mahram, ada ajnabi, ya. Tuh. Ada mahram, ada ajnabi. Ya. Ini mahram. Jangan muhrim, ya, mahram. Kalau muhrim sama tulisannya. Muhrim itu orang yang berihram. Ya. Muhrim. Ente mau bilang itu harimannya, zaujahannya, bilang itu muhrimannya tuh. Loh, orang yang ihram. Ya, muhrim orang yang berihram. Bilangin mahram. Mahram ini ya beda sama ajnabi. Ajnabi ini dia namanya orang lain dah bilangnya. Paham enggak? Ya, bukan saudara. Saudara juga bisa jadi ajnabi. Maksudnya apa? Kalau ajnabi ini bersentuhan membatalkan wudu, haram berarti. Ya. Kalau mahram ini tidak membatalkan wudu kecuali istri. Ya, nanti akan dibahas satu-satu. Ini ada ajnabi, ada mahram. Baik. Jumlah mahram. Nah, kita pelajarin nih. Jadi jumlah mahram. Jadi selain mahram yang akan kita bahas, yang jumlahnya ada 18, selain itu namanya ajnabi. Mahram ini ada 18. Ya, mahram ini ada 18. Mahram ini ajnabi. Mahram ada 18. Tuh. Ya. Mahram ada 18. Ada 18 yang 7 dari nasab. 7 dari nasab. 7 dari nasab. Kemudian
7 dari persusuan. 7 dari persusuan. Berapa itu jumlahnya? 4 dari hubungan musyawarah, ya, hubungan perkawinan. 4 dari hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan, bukan kita nikah, hubungan pernikahan, ya. Baik, yang 7 dari nasab. Tuh, yang 7 dari nasab. Yang pertama adalah ummu, yaitu ibu. Yang pertama adalah ibu. Bapak gimana? Kan kita bicara laki-laki. Berarti ngomongin perempuan. Paham nih? Ya. Kan tadi kabirain, selalu kan ada laki-laki, ada. Kalau ngomongin laki-laki sama laki-laki jangan ditanya, Bang. Paham enggak ya? Ajis ketemu kesenggolan sama Mang Aam, enggak batal. Jangan gara-gara tidur. Atau yang datang telat. Ya, udah 40 menit tuh. Ya, ntar lihat aja di rekaman atau lihat di YouTube, ya. Gitu. Enggak apa-apa kalau telat sih sama aneh. Yang penting jangan sampai kagak datang. Karena aneh juga suka telat. Guru aneh, yang penting termo buka ngasih hadiah deh. Ya, aneh begitu orangnya. Kalau ilmu apalagi gitu ya, alhamdulillah gitu. Yang penting bisa namanya talaki. Belajar tuh talaki, kita bisa ketemu. Cium tangan deh minimal kita ketemu guru kita. Baik. 7 dari nasab adalah ummu, ibu. Kalau ngajar laki-laki, tapi kalau ngajar perempuan bukan ibu. Siapa? Bapak. Ingat nih. Ntar inti ngajar begini ibu, ntar ditanya sama bini, "Bang, kalau bapak gimana?" Nggak masuk bapak. Ya, ibu, bapak gitu. Jadi tulisnya makanya gini. Ibu gitu, atau apa gitu ya. Ibu ini kalau kita kan laki-laki ke perempuan. Kalau perempuan ngomongin bapak. Jadi kita ini sama ibu kita batal nggak? Enggak. Kenapa? Karena mahram. Tuh. Kalau namanya nggak batal, ya kagak dosa. Nanti ada batasannya, auratnya gimana gitu. Paham ya? Ntar di bahasan aurat nanti. Ya, artinya nih kita melaki kan nggak jadi masalah, mahram artinya nggak ajnabi, nggak batal. Satu nggak batal, keduanya lagi, ya auratnya sampai pusar. Nanti sama orang yang ini lain lagi nanti, beda-beda, ya nggak bisa semua. Perempuan tuh sama perempuan masih boleh kelihatan wajahnya, tangannya, tapi sama kita seluruh tubuh kecuali muka sama tangannya, beda. Ya, aurat sendirian, ada aurat sendirian itu. Jangan sampai juga kalau ulama-ulama ini tidur aja sendirian pun dia nggak buka aurat. Ya, jangan mentang-mentang itu sendirian pakai celana pendek, jangan juga. Ya, bukan apa-apa, setan geli ngeliatnya. Ya gitu. Walaupun kalau sendirian itu seperti mandi, yang penting ketutup itu sauahnya tuh, ya, antar kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ya. Nanti dibahas masalah aurat. Ini dulu, ibu atau bapak. Kemudian yang kedua, al-bintu, anak perempuan. Atau perempuan anak laki-laki. Paham ya? Nah, anak, ini kita lagi bahas laki-laki nih yang ngaji, ya. Jadi habis itu apa? Anak laki-laki, ya. Ibu. Kemudian anak perempuan, ya, karena kita anak perempuan, tuh, anak perempuan. Kemudian setelah itu al-ukhtu, yaitu saudara perempuan, tuh.
saudara perempuan. Hah? Empok boleh. Saudara perempuan kita boleh boleh empok, boleh adik. Kalau perempuan berarti saudara laki-laki. Paham gak nih? Paham ya? Kemudian wal amah. Wal amah itu saudara ibu atau bibi dari bapak. Kalau perempuan berarti paman dari bapak, ami. Kemudian khola, bibi dari ibu. Ini yang gambarin. Ini suka orang salah nih. Ya, paman ada ipar, ada bukan. Nih. Ini bapak kita nih ceritanya ya. Ini bapak kita nih. Ini bapak kita. Ini ibu kita. Perempuan gimana ya? Gini deh ya. Aneh biar gampang aja. Tuh, paham nggak? Ini bapak. Ini ibu. Nah, sekarang karena kita laki-laki, ya, kami ibu kita kan nggak batal. Ini ibu kita punya saudara, paham nggak? Ibu kita punya saudara perempuan, saudara perempuan, ya. Itu namanya bibi. Nggak saudara laki. Kalau saudara laki, aneh bilang, ame siapa aja, lo laki kagak batal. Karena lo laki-laki. Jadi kita bilangnya kalau laki-laki, perempuan ngomongin laki gitu aja ya. Karena kalau majelis taklimnya laki semua, ini nggak bingung karena ada perempuan. Ntar perempuan bingung nih. Ini aneh ngomong sama laki-laki nih. Ibu ente punya saudara, tentunya yang perempuan kita bicara. Kalau bicara laki, ya jangan pakai ngomong. Laki mana juga lu sentuh, kagak batal. Bapak kita juga punya saudara perempuan. Tuh, paham ya? Nah, baik. Batal gak? Enggak batal. Bibi itu namanya ya. Bibi kalau orang Betawi encang. Mau dari bapak, mau dari ibu. Perempuan saudara bapak ibu kita kagak batal. Nah sekarang gini, ibu kita punya saudara laki-laki. Ibu kita punya kakak atau adik laki-laki. Nih, paham ya? Ini saudara nih. Ibu ente punya saudara nih. Laki-laki, punya istri. Istri perempuan bukan? Perempuan kan? Iya, istrinya perempuan. Paham? Bibi kita juga kan ya? Bibi, tapi ipar gak ame bapak kita? Ame ibu kita ipar gak? Ame ibu kita ipar gak? Ipar, bener gak? Ya. Atau ibu kita punya saudara perempuan. Maaf, saudara perempuan punya suami laki-laki. Ipar bukan ame ibu kita? Ipar. Bapak kita punya saudara perempuan, punya saudara laki. Si Umar sama si Ali. Paham gak nih? Adik kakak. Si Ali punya istri. Ame bapak kita ipar. Sekarang dia ame bapak kita batal gak? Batal. Orang bisa kawin turun ranjang. Batal gak? Batal. Ini ame itu batal. Nah kalau batal ame bapak kita batal, apalagi ame kita. Paham gak? Itu namanya ipar. Walaupun namanya encik juga. Paham ya? Nah, makanya lihat encik kita atau bibi kita, lihat itu jatuhnya ipar bapak kita apa saudara bapak kita. Itu lihat dulu. Nah orang yang nggak paham samain aja, karena yang neranginnya juga mungkin nggak salah neranginnya, cuma kalau nggak diginiin bingung. Bibi paman dari kita tidak membatalkan, mungkin itu dengar begitu. Akhirnya diambil pukul rata. Oh itu kan paman gua nggak batal. Pamannya dari mana? Kita jatuhin ke bapak kita. Bapak kita punya saudara laki-laki, punya istri kan perempuan nih. Ame kita batal. Dari mana nih batal? Giniin aja, bapak gua aja batal sama dia, orang ipar. Lah bapak gua demen sama dia. Bercandanya gitu. Oh, cakep banget. Cuma adiknya yang dapat.
Dia bilang sama gue, tuh adek gue untung banget tuh. Kapan matinya? misal, ini bercanda aja, ya. Artinya ini bapak kita mau orang halal bisa turun ranjang ibarat nih. Artinya batal, apalagi sama kita. Paham nggak? Nah, kenapa kalau bibi kita asli sama bapak kita nggak batal? Kalau bapak kita punya adik kakak nggak boleh kawin, adik kakak. Lama kita enggak, sampai nenek juga nggak batal, ilah sampai atas. Makanya kenapa nenek kita nggak batal? Orangnya bapaknya ibu kita. Paham nggak nih? Bapak kita punya ibu, boleh nggak kawin? Nggak boleh. Kita apalagi nih, cucu, jangan pakai kawinin gitu. Gitu, sentuhannya di situ aja. Lihat bapak kita, lihat ibu kita. Kok ibu kita ame saudara ibunya punya suami kan ipar ya? Batal gak? Batal. Berarti saudara kita perempuan, berarti ame dia gak boleh. Itu paham ya? Makanya kalau yang ngerti begitu kita. Cuma kadang aneh nih, sebagai karena adab, kadang kalau udah tua-tua aneh cium tangan dah. Ya, karena kadang melanggar itu karena selukul adab aja. Tapi ingat, udah yang tua ya gitu. Kalau saudara ibu kita melek gitu, kalau Betawinya cium tangan nggak batal. Paham nih di sini ya? Nah, itu yang dibilang paman sama bibi ya, karena ketika kita kan laki-laki jadi bilangnya bibi ya. Wa bintul akhi, ponakan, anak saudara laki-laki kita, anak perempuan saudara laki-laki, namanya ingat, ponakan juga ada dua. Ada ponakan ipar. Istri kita punya ponakan. Paham nggak? Istri kita punya ponakan. Dia nggak batal. Ame kita batal. Paham nggak ya? Gitu. Kenapa? Bininya aja boleh kita kawinin. Apalagi anaknya. Paham nggak? Nih, Ane punya harim, punya istri. Istri Ane punya adik perempuan. Sama Ane boleh nggak? Boleh, cuma nggak boleh dua-duanya itu istilahnya. Artinya boleh, kalau ini udah nggak ada boleh. Lah pagi anaknya, tuh paham tuh ya? Itu namanya bukan ponakan langsung, ponakan dari istri. Cuma orang kita udah biasa ya, paman, bibi, ponakan. Iya benar, tapi ingat, ponakan nggak langsung itu ponakan istri, karena kita kawin sama istri kita juga namanya ponakan, tapi paham di sini ya? Tuh bedain, ya paham ya? Gitu. Karena kalau kita kan udah biasa aja ponakan, nanti juga bilang gitu, siapa itu ponakan gua? Cuma kita bilang ponakan enggak, ponakan dari istri Anda punya saudara, gitu. Kalau ponakan langsung nggak batal, ponakan langsung nggak batal. Lu punya saudara, punya anak, nggak batal. Namanya mahram. Itu namanya ponakan. Bisa dibedain ya, jangan salah. Baik, wa mislaha sab'atu minar ro'ah, dan seumpaman yang 7 dari rodoah. Rodoah ini sama yang tadi yang 7, persusuan. Ya, jadi gini nih, persusuan 3 kali kenyang. Inti punya anak, inti pernah netek misalnya gitu. Ame tetangga, ame siapa? Kayak Halimatu Sa'diyah kan Rasulullah ya nyusu, apalagi lama, sampai 5 kali 6 kali. 3 kali nyusu, 3 kali kenyang. Tandanya kenyang tuh biasanya gumuh ya. Nah, agak keluar gitu tuh. Nah, itu udah apa? Udah seperti ibu susu. Batal gak? Gak batal. Kalau ibu susu gak batal, udah kayak anak. Masuk yang ini tadi nih, ame saudaranya, ame ininya yang sebut berapa tuh? 7 dari nasab, 7 dari persusuan, disamain. Paham gak? Jadi gak pakai dipanjang lebarin lagi tadi. Karena apa? Udah dianggap seperti anak. Tuh, ame bapak ibunya gak batal. Itu namanya saudara bukan anak angkat, beda. Kalau anak angkat udah gede nggak bisa tuh, batal tetap. Hati-hati. Ya, anak angkat tetap membatalkan wudu. Ya. Paham? Ya. Nah, kemudian nggak bisa jadi apa namanya? Jadi walinya nggak boleh. Nah, kemudian 4 dari hubungan pernikahan. Nah, yang 4 dari hubungan pernikahan, arbatun minal musaharah.
Wa ya ummu zauzah bintu zauzah zaujatul ab zaujatul ibin. Ya. Ummu zauzah, ibu istri kita, mertua perempuan. Kalau kita laki-laki berarti mertua perempuan. Kalau perempuan mertua laki-laki. Batal gak? Enggak. Mertua tuh, ya, jangan sampai dikawinin. Iya tuh sengaja film-film apa mertua nih haram, nggak boleh. Ya, mertua nggak boleh. Cakep nih. Ya. Yang skincare, cakepan gue lihat ternyata cakepan emaknya. Nggak boleh. Ya. Dan itu mahram, haram dinikahin, udah nggak batal. Kemudian ada ummu zauzah, ada bintu zauzah, ya. Ada bintu zauzah. Ya. Apa bintu zauzah? Anak perempuan tiri. Ya. Anak tiri, anak perempuan. Kalau kita punya anak tiri laki-laki kagak batal. Kenapa? Sama laki-laki. Lu masih bingung. Gua sama anak tiri gua nggak batal. Anak tiri laki-laki, PA. Ya lu laki-laki. Ini kalau berarti kalau kita ceritanya udah begitu aja, jangan pakai koslet otaknya, jangan. Kalau perempuan berarti cerita perempuan, tapi laki lah. Kalau perempuan ceritanya laki-laki. Gue punya anak tiri perempuan. Yang ngomong perempuan nih kagak batal ya perempuan. Paham ini? Ya, anak tiri berarti anak perempuan gitu ya. Namanya anak perempuan tiri. Anak perempuan, anak tiri perempuan, apa anak perempuan tiri deh. Pokoknya anak tiri jenisnya perempuan. Hah? Anak bawaan bini. Iya. Anak perempuan bawaan bini. Ya anak tiri. Temen anu dari dulu anak tiri. Namanya Satiri, dipanggil tiri. Ada gue bercanda sama dia gitu. Si Ane anak tiri. Ya, bapaknya tiri maksudnya. Kalau teman punya teman namanya tiri, punya anak tiri. Ya anak tiri maksudnya anak tiri. Kemudian zaujatul ab, ya zaujatul ab yaitu ya kan zaujatul ibin mantu ini apa namanya? Ibu tiri, ya. Tadi mana itu? Zaujatul ab, ya zaujatul ab yaitu istri bapak kita, ibu tiri. Tadi pertama apa tadi? Mertua. Kemudian anak tiri. Benar kan? Anak tiri perempuan. Zaujatul ab, istri bapak kita. Ibu tiri, bukan istri bapak kita tuh ibu kita bukan, makanya pakai zaujatul ab. Kalau ibu ya ibu Tapi kalau bahasa Arab zaujatul ab istri, salahnya kalau dipisah-pisah, zauzah istri, ab bapak istri bapak kita. Bukan bukan ibu, istri bapak kita yang baru. Ya, namanya ibu tiri. Ibu tiri juga tidak batal. Wa zaujatul ibn mantu, ya mantu. Jadi mantu, mertua, ibu tiri, anak tiri itu dari hasil hubungan pernikahan. Bukan kita nikahin dia, bukan dari hasil hubungan di pernikahan kan? Karena kita nikah punya anak tiri, kita nikah punya ibu tiri. Ini ingat ya, kita laki-laki ya. Tadi kalau dia bapak tiri, ya. Kemudian mantu, mertua. Bagaimana kalau kita nih punya istri kita punya ibu, namanya apa? Kita punya istri, punya ibu, namanya apa? Batal gak? Enggak. Sekarang kita punya istri kita punya ibu tiri. Hah? Kita punya istri kita punya ibu asli, ibu kandung, namanya apa? Batal gak? Sekarang kita punya istri kita punya ibunya ibu tiri, batal gak? Batal, nggak disebut di sini, batal. Ami kita batal mantu bukan anak, bukan mantu, ya itu pahamin tuh, ya.
Kama qala ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum ya wa banatul akh wa banatul ukhti, surah An-Nisa 23 tuh dijelaskan tuh. Jadi uskum fikih ini dasarnya semua dari Al-Qur'an. Nah, sekarang satu lagi ada namanya fazaujah. Siapa? Ya, istri. Istri di sini ajnabi, enggak disebut mahram. Mahram ada 18. Kalau ditanya kok enggak ada bini nih? Bini mana? Bini bukan mahram, tapi ajnabi, makanya inti nikahin. Cuma yang ini jangankan kesenggol, lo pelukin juga halalan thayyiban. Ya, sebab kalau ajnabi hukumnya haram. Kecolek ente nyenggol enggak boleh. Ya, ini lagi bicara hukum dulu ya. Boleh gak? Gak boleh. Sesuatu yang inti bersentuhan batal, haram juga hukumnya. Ya, tapi istri tidak haram. Ya, tapi membatalkan wudu. Fauzoza ajnabi falamasaha, ya, maka menyentuhnya nakidu ya lil wudu, nakidun lil wudu, membatalkan wudu alal muqtamad, atas yang muktamad. Adapun yang tidak membatalkan, ya udah biarin urusan dia. Kita belajar ilmu dari guru ke guru ke guru, dari kitab ya yang bersumber dari mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, yaitu alal muktamad. Udah. Wa indal Imam Malik la nakid illa ma'a syahwah, tidak batal kecuali bersama syahwat kalau Imam Malik. Jadi kalau kesentuh sama istri ente enggak ada syahwat, batal ya. Kalau orang lain yang penting ada syahwat, ya masa lu gini-gini dulu, hati lo Allah yang tahu. Enggak ada syahwat, malah ada syahwat, jangan dibawa dalil ke situ. Ya, ini kesentuhan yang tentunya bukan berlaku karena kesengajaan. Ya, kalau sama istri sengaja enggak sengaja batal, tapi kalau ame dengan Imam Malik itu tidak batal kecuali ada syahwat. Imam Abi Hanifah la nakid, ya. Tidak jadi tidak batal mutlak walau bisyahwah, sekalipun enggak ada syahwat. Tapi kita jangan pakai, enggak usah kita pakai ini. Itu terjadinya hal-hal begini, kita berpindah mazhab di suatu masa di mana kita lagi dalam keadaan misalnya lagi tawaf. Lagi keadaan itu bukannya lagi keadaan biasa kita berpindah mazhab. Satu, keduanya lagi syaratnya itu ketika dia berpindah dia harus melakukan wudunya seperti wudunya imam tersebut. Ya udah, kita Imam Syafi'i paling gampang. Ambil wudhu begini aja, ambil air. Ya, sah gak? Sah. Lain tuh ngambil wudhunya begitu, apalagi ngambil wudhu masih berantakan bawa-bawa mazhab lain. Mazhab lain itu ngambil wudhu sampai kuping aja wajib kena. Tuh, pakai kuping wajib, bukan sekedar begitu, mesti rapi. Nah, udah belajar belum mau pakai Imam Malik? Udah belajar belum wudhunya Imam Malik kayak gimana? Udah tahu gak? Pakai gak? Enggak. Mau pindah lagi. Paham tuh ya? Nah, kayak kalau lagi di sana tuh aneh pakai wudhu Imam Malik. Ya, rapi semuanya tuh. Itu. Kenapa ya? Takutnya kita bersentuhan, ya tentunya bukan mau kesengajaan, tidak jadi batal. Gitu maksudnya. Tapi kita usahakan tetap untuk tidak begini. Jangan dalil tanggal itu, nah, perempuan lain lagi. Oh, mulai ini leher enak nih leher. Ya, udah antar akhirnya otak mesum dah. Ya, lain ini kan hal-hal begini kan buat ulama-ulama, masya Allah. Kalau kita kan beda. Ya, yang terakhir apa itu? Wah, 1 jam nih belum akhlak. Udah belakangan yang terakhir nanti menyentuh kemaluan. Ya, kemaluan depan dan kemaluan belakang ya dengan telapak tangan. Punya sendiri atau apa nanti kita akan bahas ya waktunya biar kedapatan sedikit akhlak walaupun sedikit. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rasul ya Rafi
Allahumma sholli alaihi wala. Udah 1 jam nih. Makanya mulai tadi di jam 9 gitu. Tapi ambil berkah ya, biar tetap kita jalanin kitab fikih dan kitab akhlak. Wa inna min akhlaqihil, ya, yang nubzah min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit. Ya, sekelumit berarti nggak banyak. Kalau dibanyakin ya nggak habis, umur kita nggak bakal habis. Ya, bagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu? Ya. Yang kedua, wa inna min akhlaqihi, dan sesungguhnya dari akhlak ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya al-iffah wal qanaah. Yaitu iffah, bisa menjaga kehormatan diri. Iffah ya, yang sangat tukang yang menjaga kehormatan diri, al-affaf tuh. Maka di Majlis Ta'lim namanya al-affaf. Al-iffah, yang menjaga kehormatan, wal qanaah, yang merasa cukup. Tuh, merasa cukup dengan apa yang ada. Kita masukkan orang yang merasa cukup. Al-iffah, menjaga kehormatan diri. Tuh, menjaga kehormatan diri. Ngejarah, tuh orang yang merasa cukup. Menjarah, tidak menjaga kehormatan diri. Apapun yang menjadikan jatuh nama kita dan sebagainya, ya, berbuat yang tidak baik dan sebagainya, itu berarti orang tidak bisa menjaga kehormatan. Nah, ini dibahas di sini nih. Al-iffah wal qanaah, yaitu menjaga kehormatan diri. Al-qanaah, yaitu yang merasa cukup. Seperti apa tuh? Yardo minal libas, merasa redho, merasa cukup dari pakaian. Wat ta'am, dari makanan. Bil maujud, apa yang ada. Ya. Wala yas'alu anil ma'kud, enggak nanya, enggak bertanya dari yang enggak ada. Tuh belajar begitu ketika kita makan, apalagi masih bocah, masih anak-anak. Omelin anak kita. Mana emang enggak ada ayam? Enggak boleh begitu. Makan apa yang ada. Jangan nanya yang kagak ada. Ya masa kita tega sama anak kita, kalau punya duit kita enggak beliin apa yang suka. Ya, tapi emang keterbatasan. Tuh, Rasul terdidik. Ya, dalam kitab sejarah kan udah belajar dari kecil susah. Tinggal ayah, tinggal ibu, tinggal sama kakek meninggal lagi umur 8 tahun sama Abu Thalib bukan orang kaya, orang susah, anak banyak. Ya, tapi Allah kasih luas rezekinya tuh, memelihara Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi begini kehidupannya dari dulu sampai nikah begitu juga. Padahal beliau keluarin duit. Yang ada kita jangan begitu, nggak usah. Ya, istri kita apa, dan jangan nanyain macam-macam, udah. Makan yang ada, yang nggak ada nggak usah ditanya. Begitu hebat, walaupun kita bilang duit. Nabi begitu. Habis sembahyang, pulang subuh, tanya, ada sarapan nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Tahu memang keadaan begitu. Rasulullah, maka aku puasa Nabi. Ya, makanya puasa sunnah ya. Makanya puasa sunnah boleh. Niatnya setelah subuh. Niat deh. Paham tuh ya? Ya, kalau puasa Ramadan nggak bisa. Niatnya sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh setelah subuh. Jam 8 boleh. Emang inti Masya Allah dari masjid ya, pulang-pulang udah jam 8 ke rumah, Masya Allah itu di masjid. Tidur. Bikin mikirin dia tidur. Sampai rumah dia lupa sembahyang. Dia tidur. Bininya bilang orang soleh nih. Ya, nanya, ada makanan nggak? Nggak ada. Ya udah kalau begitu aku puasa. Tuh bang, di kumis ada nasi. Iya tadi gua barusan habis makan di enam makan nasi uduk 2 piring. Di rumah masih mau nambah. Nggak ada makanan di puasa, itu salah itu namanya. Udah makan nasi uduk. Ya, di masjid alhamdulillah ada ini subuh apa? Bukan yang kasih makan Jumat berkah. Kalau ini subuh berkah. Iya banyak juga. Ya, subuh Jumat itu biasanya suka ngasih makan, kenyang udah alhamdulillah, cumanya mau makan nasi. Iya, lontong 5 ame bala-bala 7. Ya alhamdulillah. Ya. Sampai rumah ya namanya orang Betawi kalau belum makan nasi enggak afdol. Nanya bibininya ada nasi enggak? Kagak, belum. Bang, yaudah kalau gitu aku puasa. Ya, salah satunya adalah niat. Ini kan udah belajar. Yang namanya puasa sunnah itu tadi niat boleh ketika
dia jam 6 jam 7 setelah subuh dengan syarat belum kemasukan sesuatu sejak mulai subuh gitu. Nah udah kena nasi uduk 2. Gara-gara kagak nasi pakai mosok bener lagi. Kalau gitu aku puasa. Bininya girang banget. Mencontoh Nabi. Apaan? Udah lontong 7. Tetap katanya bukan nasi, padahal lontong dari nasi. Tetap kalau belum kena butiran, padahal lontong apa? Nasi. Yang bener-bener belum kena nasi, belum afdol. Ya, jadi begitulah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nggak nanya sesuatu yang nggak ada. Madamma ta'aman god, nggak pernah mencaci maki itu makanan sama sekali, nggak pernah. Jadi kalau kita dimakan nih, dicaci maki nggak enak, nggak pernah. Makan pakai sayurnya adem, sayurnya adem. Ini buat perempuan nih, kasih tahu laki lu kan udah belajar sama Habib, jangan macam-macam ya. Adem, sayurnya adem. Nabi ngomel nggak? Enggak. Tahu perempuan capek, suruh tambahin garam. Sayang manggilnya gitu ya, sayang tambahin garam dong, gitu. Istrinya nanya, apa bang kekurangan garam? Enggak, lagi demen yang asin, gitu. Ya, lagi demen yang asin, sampai nggak nyakitin orang yang buat. Ya, kalau gitu kan kagak. Ya, apalagi keasinan, jadi berantem, bininya suzonin, lu mau kawin lagi? Boh, ini asin banget, lu mau kawin lagi? Padahal lakinya dia, kan ngundang berantem. Gue mau kawin lagi, lu dapet gue syukur. Gue dapat lu musibah, tau gak? Lu dapat gue syukur, gue dapat lu musibah, lu dapat gue anugerah. Ini jadi berantem gak kelar-kelar. Ya. Nabi kasih makan. Orang saking cintanya sama Nabi nih, dibawain anggur tuh. Ya, ini orang saking girangnya Nabi kagak dicobain lagi, dikasih depan Nabi. Nabi makan anggur. Pas makan dimakannya semuanya. Habis. Ingat ya, kalau sama Nabi itu sama, itu ajaran akhlak, nggak nyurutu, mentang-mentang sahabat ngikut juga nggak nyurutu, paham nggak? Kalau belum Nabi ini nggak nyurutu, gitu. Sama kan gurunya, ya. Tumben Nabi nggak bagi-bagi nih, dimakan sendiri, ya. Pas pulang, sahabat yang itu dikasih tahu sama Nabi, ya. Itu makan, taunya buahnya asam, mau nggak? Nabi tahan sendiri. Kalau yang lain kan manusia biasa, bukan Nabi, kan bisa aja lu asem nih, sampai menyakitin orang. Antum begitu-gitu tuh modelnya tuh, makan nasi petis, sampai kadang-kadang nggak berani ngomong sama orang, padahal mau ngomong takutnya kesian gitu, ya, kesinggung lagi. Padahal nggak apa-apa sih kalau kita sayang sama dia, ngasih tahu gunanya buat apa? Buat supaya nanti jangan sampai dagangannya, ya, cuma kadang-kadang gitu begitu. Jadi belajar tuh dari salah satu akhlak begitu aja kita di rumah. Jangan memaki-maki makanan. Itu Nabi nggak pernah sama sekali. Jadi bagaimana? In a'jabahu akalahu. Lakin akan tetapi in a'jabahu akalahu. Kalau itu memang Nabi suka, akalahu. Nabi makan. Wa in kariyahu, kalau Nabi nggak suka, tarokahu. Nabi tinggal. Nabi pernah disediain biawak. Bukan biawak sini, bukan. 2 alam itu biawak. Ya, biawak gurun. Ya, tuh Nabi nggak makan. Ya, Nabi nggak makan. Nabi cuma bilang nggak biasa di kampung kami makan demikian. Artinya nggak setelah makan begini enggak. Makanya itu makanan boleh, tapinya Nabi nggak makan. Ya, itu banyak. Ingat Nabi nggak pernah mencaci mencela makanan. Wa ma baghadahu ila ghairi. Ya, Nabi juga tidak pernah membencinya kepada yang lainnya. La yatlubu min ahadin syai'an wa la yamuddu ainaihi ila ma indahu ghairi. Nabi enggak pernah minta sesuatu dari seseorang, enggak minta-minta Nabi. Ya, makanya itu tadi sampai 3 hari enggak makan. Terus sahabat sampai benar nangis. Ngomong aja juga mereka, itu diajarin apa Nabi? Diajarin rasa. Wala yamuddu ainahu ila ma indahu ghairi, dan juga Nabi tidak memanjangkan matanya kepada yang bukan miliknya. Paham nggak? Lihat punya orang itu manjangin, itu yang kita jadi bikin iri. Itulah tuh orang suka pada bersaing hal begitu. Ini Nabi ngajarin kita tuh luar biasa. Ya, biar punya rasa, biar punya ini. Ya, itu Nabi ngajarin kita. Ya, makanya
didikan-didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat para sahabat. Itu sahabat aja kita nggak bisa ikutin, apalagi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu karena mereka dapat pendidikan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Umar tidur di bawah, bagaimana dia takut sampai anjing aja jadi pemimpin sampai nggak makan nanti dituntut. Itu namanya punya rasa, apalagi manusia. Itu kenapa? Rasa kemanusiaan kita hilang. Pancasila yang benar-benar yang jadi menjadi dasar negara kita, menjadi falsafah, ya nggak kepake. Dari ketuhanan Maha Esa udah ketahuan kalau dipercaya sama Tuhan kan nggak bakal berbuat yang macam-macam. Allah tahu nggak ada kolusi, nggak ada bagi-bagi ini, nggak bagi ini dan sebagainya, apalagi korupsi. Kenapa? Karena ada Allah yang Maha Lihat, punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, punya persatuan dan sebagainya. Ya, punya rasa kemanusiaan. Ya, bagaimana orang kalau telantar, bagaimana? Nah, akhirnya kita lihat yang terjadi. Mulut-mulutnya akhir keluar hal-hal yang menyakiti orang lain. Akhir timbul, walaupun kejadian itu juga nggak dibenarkan. Ya, paham nggak? Ya udah jadi begitulah keadaan. Kalau pakai semuanya dengan akhlak Nabi, yang pejabat nih pakai akhlak Nabi, yang rakyat pakai akhlak Nabi, rapi nggak? Rapi. Negara gitu berkah luar biasa. Yaitu menjauh dari akhlak Nabi. Bagaimana mereka bisa tahu akhlak Nabi? Karena menjauh dari majelis ilmu. Maka biar dekat dengan majelis ilmu. Ya, banyak kan orang-orang yang menjabat begitu nggak mau dapat namanya majelis ilmu. Ya, mauannya apa? Mauannya undang-undang begitu kalau ada acara cuma selawatan doang. Ya kan? Datang, girang di depan udah selesai, pulang. Selalu bikin itu. Coba kasih penerangan, ngaji Pak tiap minggu. Gitu, kentin ngaji tiap minggu. Jadi pejabat silakan. Terbimbing. Ada yang ngasih tahu terus. Ini kan kadang-kadang ada maunya, udah selesai hilang. Yang juga begitu. Makanya biar yang keluar orang yang menjabat itu orang-orang yang dari majelis ilmu. Mudah-mudahan nanti bisa begitu. Tapi ingat loh, laknat loh kalau bisa lo kemudian jadi orang hilang. Ya emang begitu sih banyak kan. Gak punya rasa dia. Ya makanya anda lagi bina supaya biar punya rasa. Andai kata kemudian hari inti jadi apapun juga bentuknya, ya inti nggak lupa dengan sesuatu yang dibentuk dengan rasa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada genduk itu. Itu mobil orang masalahnya.